Bab 140. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Lapangan Winston. Tepatnya ada 100 tentara berkumpul di ruang besar, yang bisa menampung 5.000 orang. Mereka bingung. Latihan pagi telah berakhir, jadi mengapa kita ada di sini? Aku setuju. Ini juga hanya unit 100 orang kita. Saat ini, Winston memiliki 2030 pasukan. Banyak pasukan telah hilang, karena pertempuran berulang dengan Order of Yatan. Tapi, Erlstein telah membawa tentara baru, untuk mengisi angka-angka itu. Hanya 100 dari mereka yang dipanggil dari 2.000 tentara, sehingga mereka tidak bisa menahan perasaan cemas. Mereka adalah unit ke-13, Hundredmen. Mereka terkenal karena menyebabkan banyak kecelakaan. Karena itu, mereka menunggu dengan cemas, ketika memikirkan hukuman yang akan mereka terima. Pertama-tama, mari kita coba berpikir tentang apa yang kita lakukan salah. Tadi malam, penjaga gudang senjata. Kelompok ketiga, apakah kamu tertidur sambil berjaga-jaga? Itu tidak masuk akal. Situasinya masih tegang, karena Order of Yatan. Jadi, bagaimana kami bisa tidur dengan tugas? Kami tidur secara diam-diam secara bergantian. Jaringan kami sangat teliti. Kami tidak tertangkap. Sungguh. Lalu kelompok kedua, kamu berpatroli di pasar. Apakah para pedagang mengeluh jika kamu mencuri sesuatu? Petik 2. Tidak mungkin. Kami hanya makan tusuk daging atau buah, dan tidak ada yang membuat keributan. Petik 2. Aku tidak berpikir, kami melakukan kesalahan baru-baru ini. Kami membuat beberapa gangster yang memperburuk keamanan dinonaktifkan. Tapi, kami tidak dapat dihukum untuk itu. Benar. Tindakan itu pantas mendapat imbalan. Lalu apa? Apa yang kita lakukan salah yang harus kita kumpulkan? Pada akhirnya, para prajurit tidak bisa menyelesaikannya sendiri dan bertanya kepada kapten mereka, Jude. Kapten, mengapa kita dipanggil? Aku tidak tahu. Jude juga tidak dapat memahami situasinya. Dia bergerak tentang jadwal yang biasa, ketika tiba-tiba ada perintah untuk berkumpul. Jude tidak cukup pintar untuk menebak mengapa. Jadi, dia hanya berdiri diam. Ngomong-ngomong, kapten kita tidak akan tahu apa-apa tentang itu. Aku setuju. Bertempur adalah poin terkuat kapten kami. Dia tidak berguna dalam segala hal lainnya. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Para prajurit sedang berbicara ketika dua knight muncul. Mereka adalah Romeo, seorang knight yang luar biasa. Dan yang kedua diperintah, Deck. Romeo, yang mengenakan armor lapis emas yang berkilauan dan jubah merah, berteriak dengan suara keras. Diam dan perhatikan. Viscount Grid akan datang. Viscount Grid. Dia menikahi Lady, baru kemarin. Apakah dia menjadi bangsawan hari ini? Seorang bangsawan harus mengkonsumsi stamina mereka pada malam pertama dan menikmati bulan madu. Jadi, mengapa dia datang ke lapangan? Grid muncul, ketika para prajurit merasa bingung. Dia mengenakan armor dan sarung tangan putih dan rasa hormat yang besar datang darinya. Dia membuat armor emas Romeo, tampak dangkal. Pahlawan yang dikabarkan yang menyelamatkan Winston dari penguasa sebelumnya dan Mero Company. Ini adalah pertama kalinya, unit ke-13, Hundredmen melihat Grid. Mereka semua merasa kagum. Ada cerita, jika dia menyelamatkan Lady Irene setelah membunuh Malakus. Bukankah dia juga blacksmith yang hebat? Dia menakjubkan. Grid memiliki reputasi tinggi, dan juga kaya akan status bangsawan. Para prajurit iri dan membanjiri dia dengan tatapan mereka, menyebabkan kepala Grid semakin malu. Grid naik ke podium dan memusatkan perhatiannya pada Jude, sebelum tersenyum tipis dan berkata. Kualitasnya umumnya bagus. Irene merekomendasikan unit 100 orang ini, karena suatu alasan. Petik 2. Level rata-rata tentara Winston saat ini adalah sekitar 70-80. Para prajurit yang dilihat Grid kemarin, memiliki battle power rata-rata sekitar 1000. Tapi, para prajurit unit ke-13, Hundredmen memiliki battle power rata-rata 2000. Sedangkan Jude, memiliki 5000 battle power. Mengingat fakta, jika Knight level 180 yang dipersenjatai dengan item tingkat atas memiliki battle power sekitar 7500. Battle power Jude luar biasa tinggi, untuk seseorang yang hanya mengenakan chain armor berkualitas rendah. Grid merasakan minat yang kuat dan menyentuh sarung pedang di pinggangnya. Kemudian, dia mencabut pedang yang diterima dari Irene. Pedang Komandan. Daya tahan, 100/100. Attack power, 100. Asterisk dignity plus 30. Asterisk skill, pengamatan karakter, akan dihasilkan. Pedang yang diberikan kepada komandan militer yang ditunjuk oleh bangsawan atau raja. Itu tidak cocok untuk digunakan sebagai senjata, karena semua permata. Tapi itu memberi komando militer keuntungan, karena dapat mengamati kemampuan para prajurit dengan cermat. Ini berguna saat memimpin pasukan. Berat, 220. Pengamatan karakter. Insight-mu lebih dari 600 poin. Karena pengaruh insight, pengamatan karakter level 3 diaktifkan. Karakter insight level 3. Anda dapat memahami tidak hanya informasi pribadi dari target yang diamati, tapi statistik mereka saat ini, batas statistik mereka dan skill mereka. Asterisk target yang akan diamati terbatas pada sekutu. Nama. Jude.
Pekerjaan. Kapten Unit ke-13 Hundredman Winston. Umur. 25. Level. 103. Gender. Laki-laki. Strength. 818/2080. Stamina. 431/908. Agility. 34/330. Intelligent. 11/20. Skill. Merebut senjata musuh dan menggunakannya sebagai senjata. S. Diam. A. Aku tidak punya ide. SS. Orang bodoh langka yang lahir di Winston. Ketika datang ke kekuatan, dia tidak jatuh di belakang siapapun. Dia adalah pejuang alami, yang tidak tahu rasa takut. Sayangnya, otaknya kurang berkembang. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak akan pernah bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Sangat dekat dengan keajaiban, jika dia menjadi kapten unit 100 orang. Lalu, bagaimana dengan para knight? Grid diikuti dengan mengamati Romeo dan Deck. Nama. Romeo Lanice. Pekerjaan. Knight Lady Irene. Umur. 34. Level. 196. Gender. Laki-laki. Strength. 878/910. Stamina. 420/441. Agility. 253/270. Intelligent. 174/200. Skill. Elite Spirit. A+. Pukulan layak. A+. Berkepala dingin. B. Putra Viscount Lanice dan murid Phoenix. Dia mengikuti Kapten Phoenix, dan secara alami melayani keluarga Steim. Bakatnya tumbuh dari awal dan dilatih dalam kursus elit. Namun, dia dalam kesulitan karena pertumbuhannya stagnan, akhir-akhir ini. Nama. Deck. Pekerjaan. Knight Lady Irene. Umur. 32. Level. 185. Gender. Laki-laki. Strength. 750/1050. Stamina. 334/536. Agility. 213/320. Intelligent. 199/230. Skill. Sanjungan. B+. Kemampuan untuk memahami situasi. S. Ilmu pedang konvensional. B. Kemampuannya membaca situasi sangat bagus. Dia selalu bertindak sesuai tren. Dia memiliki bakat sebagai komandan. Melihat total statistik, para knight jauh lebih tinggi daripada Jude. Tapi, mempertimbangkan perbedaan level, Jude sebenarnya memiliki statistik yang lebih tinggi dibandingkan dengan para knight. Statistik bawaan yang dilahirkan dengan Jude lebih tinggi dari statistik bawaan para knight. Itu pemikiran yang masuk akal. Secara alami, bukankah manusia dilahirkan dengan bakat yang berbeda? Konten iklan. Jude dilahirkan dengan bakat lebih tinggi dari Romeo dan Deck. Tapi, lebih dari statistik bawaan. Ini adalah pertumbuhan maksimum statistik. Angka-angka yang bisa ditingkatkan statistik Jude, hingga benar-benar membuat Romeo dan Deck kewalahan. Jika Jude dapat tumbuh dengan potensi penuhnya, dia akan setidaknya 2 kali lebih kuat dari Romeo. Kerugiannya adalah kecerdasannya yang sangat rendah. Tapi, Jude memiliki banyak keuntungan untuk mengatasi kekurangan itu. Grid mencatat peringkat skill Jude. Peringkat skill Jude jauh lebih tinggi daripada para knight, dan skill ini tampaknya menjadi salah satu sumber battle power tinggi Jude. Grid membuat keputusan. Jude, aku akan mengangkatmu sebagai knightku. Sebagai Viscount, Grid memiliki wewenang untuk menunjuk 3 knight. Orang normal pasti menginginkan seorang knight yang pintar atau gubernur kota. Tapi, Grid berpikir berbeda. Aku tidak bisa bodoh. Dia akan memilih orang-orang yang statusnya bisa tumbuh menjadi knight, dan menjadikan mereka setianya anjing. Grid tersenyum jahat dan mulai memeriksa informasi karakter para prajurit lainnya. Sayangnya, tidak satu pun dari 100 prajurit yang tersisa memiliki bakat yang pantas bagi Jude. Tapi, mereka jelas lebih terampil daripada prajurit biasa. Jika Grid membuat mereka bekerja dalam serangan ini. Tidak, jika dia melatih mereka dengan baik, mereka akan terlahir kembali sebagai tentara elit, yang akan membantu melindungi Winston dan Irene. Apakah baik memiliki suami seperti dia? Apa yang dia lakukan? Setelah kemunculan Grid, dia tidak mengatakan apa-apa dan mengeluarkan pedang, memandangi para prajurit dengan seringai. Penampilan Grid tidak terlihat normal. Orang yang dipuji sebagai pahlawan itu bertingkah aneh, menyebabkan para knight dan tentara merasa cemas. Ini sedikit. Sepertinya, itu hanya rumor. Mereka mulai merasa kecewa dengan Grid. Setelah memverifikasi semua informasi prajurit, Grid akhirnya mengembalikan pedang komandan ke sarungnya, sebelum memotong langsung ke titik. Kita akan berangkat ke desa Bayran. Bayran. Kenapa kita pergi ke sana tiba-tiba? Para prajurit mulai bergumam. Romeo mengerutkan kening pada mereka. Hei, konsentrasi. Ah, kejutan sekali. Maafkan aku. Grid kaget, karena dia berdiri tepat di sebelah Romeo.
Dia tersenyum pada para prajurit, lalu mulai menjelaskan. Kita akan pergi ke desa Bairan untuk mengalahkan Guardian of Forest. Ini akan menjadi perjalanan yang sulit. Jadi, semua orang harus siap. Heok. Seruan terkejut bukan dari para prajurit. Itu dari Romeo yang menatap Grid dengan ragu-ragu. Sebagai seorang knight dari keluarga bangsawan, dia biasanya sangat sadar akan citranya. Namun, dia lupa tentang hal itu, ketika dia gemetar di depan para prajurit. Viscount, kamu ingin mengalahkan Guardian of Forest. Hanya dengan orang-orang ini, apakah kamu serius? Tentu saja. Tapi, tidak, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang sangat absurd? Petik 2. Guardian of Forest adalah monster tipe golem puncak, dan tidak mungkin untuk dirusak, hanya dengan pedang dan panah. Karena, tubuhnya ditutupi dengan batu keras dan orichalcum. Itu juga terus-menerus memanggil golem kecil. Dan kekuatan serangan golem itu cukup mengancam untuk menyebabkan gempa bumi. Itu adalah salah satu monster terkuat di utara. Akan sulit untuk mengalahkan Guardian of Forest, bahkan jika kamu membawa semua pasukan Winston. Romeo menegaskan, ini tidak berlebihan. Guardian of Forest membutuhkan lusinan mage atau grid mage untuk dikalahkan. Tapi, para mage di Winston berada pada tingkat biasa-biasa saja, dan hanya ada 4 dari mereka. Mustahil untuk merobohkan Guardian of Forest dengan 2000 tentara, jika mereka tidak memiliki unit sihir yang kuat. 2000 tentara akan musnah. Namun, Grid ingin mengalahkan Guardian of Forest dengan 100 tentara dan 2 knight. Romeo kemudian memanggil kembali Guild Sedekah. Ah, mungkin kamu berencana untuk memanggil Sedekah Guild. Apakah kamu berencana untuk bergabung dengan mereka, sama seperti ketika kamu mengalahkan Malakus? Omong kosong apa yang kamu katakan? Jelas, akan mudah untuk mengalahkan Guardian of Forest, jika dia memanggil Sedekah Guild. Tapi, Grid tidak berniat melakukan penggerebekan dengan Sedekah Guild. Para prajurit dan knight adalah pekerja NPC. Jadi, mereka tidak bisa melihat barang-barang yang dijatuhkan oleh Guardian of Forest. Sedangkan anggota Guild Sedekah sama dengan Grid. Jika dia melakukan raid dengan mereka, Grid harus membagi item dengan mereka. Dia tidak menginginkan itu. Dengan kata lain, Grid merencanakan serangan dengan NPC, dalam upaya untuk memonopoli semua item drop dari Guardian of Forest. Pertama-tama, tidak perlu meminta bantuan mereka. Grid telah mengalahkan Paus sendirian. Kenapa dia harus meminjam tangan Guild, ketika dia bisa dengan mudah menyingkirkan Guardian of Forest? Dia berteriak. Semua orang bergerak, kita akan segera berangkat. Bukankah ini seperti sambaran yang tiba-tiba? Para knight dan prajurit itu menggerutu. Mereka pikir mereka akan mati. Grid membuat kesalahan langkah, begitu dia menjadi suami lady. Mereka khawatir tentang masa depan mereka. Tapi, Jude tidak punya pikiran. Dia hanya diam-diam mengikuti Grid. Itu adalah hari ketika program pembinaan bawahan Grid dimulai. Pada saat yang sama, bengkel Han. Petik 2. Kapan Grid mulai bekerja? Vanner telah tiba di bengkel sejak pagi hari, dan telah menunggu Grid selama 5 jam. Dia terlalu gelisah, tentang kehilangan Irene dan kehilangan kesabaran. Karena itu, dia ingin meminta maaf kepada Grid, karena bersikap kasar dan memintanya untuk membuat armor. Saat itulah dia telah menunggu selama 40 hari. Dia berharap Grid akan datang ke bengkel secepatnya. Tapi, Grid tidak pernah muncul di bengkel, bahkan ketika waktu makan siang berlalu dan itu menjadi malam. Dia menikmati bulan madu dan bahkan tidak muncul untuk pekerjaannya. Bajingan itu, dia bahkan tidak menanggapi obrolan Guild atau Whisper. Ekspresi Vanner berubah gelap.